Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darudiah Mitasari dari NIM 025. Saya dari kelas TOSE E55 dan atau AKS 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas yang kedua, yaitu membuat video pembelajaran mengenai bab 10 dan juga bab 11, yaitu bab 10 mengenai kata kerja dan juga bab 11 mengenai conjunction atau kata hubung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kata kerja. Di dalam buku TOSE ini terdapat materi mengenai perubahan kata kerja. Nah, perubahan kata kerja ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah awal, yang kedua present, kemudian present participle atau verb plus ing, past yaitu lampau, kemudian yang terakhir adalah past participle atau verb 3. Nah, di sini untuk ada rules, 3 rules dalam melakukan perubahan kata kerja di sini. Yang pertama adalah menggunakan have, has, having, had, kemudian ditambahi dengan setelah itu ada past participle. Nah, past participle ini adalah verb 3. Jadi setelah ada kata have, has, having, had, kemudian menggunakan verb 3. Contohnya adalah she has written the poem. Nah, di sini kan has written. Written ini kan termasuk juga verb 3. Kemudian yang kedua adalah setelah be, yaitu is, am, are, was, were, be dan sebagainya. Kemudian setelah itu menggunakan present atau past participle. Itu tergantung pada present atau past yang digunakan dalam suatu kalimat, atau tergantung waktu dan sebagainya. Nah, contohnya pada buku ini adalah we are doing our task. Nah, di sini kan habis setelah to be are menggunakan doing, yaitu termasuk pada present participle. Kemudian ada juga contoh yang kedua, yaitu the dress was bought by Jane. Nah, di sini setelah was yaitu bought menggunakan past participle atau verb 3. Kemudian yang ketiga adalah setelah adanya modal, yaitu will, would, shall dan sebagainya, kemudian menggunakan base form atau kata kerja bentuk awalnya. Contohnya adalah I will finish the project soon. Nah, setelah will di sini adalah finish. Finish ini termasuk bentuk pertama dari suatu kata kerja. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai bab 11, yaitu mengenai conjunction atau kata hubung. Conjunction sendiri ini digunakan untuk menghubungkan antara kata, kalimat, dan sebagainya. Nah, conjunction ini dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama adalah coordinating conjunction, kemudian yang kedua adalah correlative conjunction, dan yang terakhir adalah subordinating conjunction. Nah, untuk contoh dari coordinating conjunction adalah and, but, or, dan sebagainya. Contoh kalimatnya adalah I love cooking and playing badminton. Saya menyukai memasak dan bermain badminton. Untuk contoh yang kedua adalah correlative conjunction. Di sini ada either bla bla bla, or bla bla bla, neither bla bla bla, nor bla bla bla. Kemudian ada juga but also bla 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 bla, not only bla 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 but also. Nah, di correlative conjunction ini biasanya disebut juga kata hubung yang berpasangan. Jadi sudah tentu ini either pasangannya or, neither pasangannya nor. Contohnya adalah the cake is not only delicious but also healthy. Roti tidak hanya lezat tetapi juga menyehatkan. Dan yang terakhir adalah subordinating conjunction. Di sini contohnya ada because, since, although dan sebagainya. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat atau grammar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.